Halo semua, nama saya Ahmad Raffi dengan NIM 253020500332. Di sini akan menjelaskan tentang pengenalan struktur data dengan menggunakan C++. Pada program kali ini yang saya pakai adalah sistem antrean pasien yang dirancang untuk mengelola data pasien mulai dari registrasi, pelayanan, hingga data riwayat. Kali ini saya akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan simple agar teman-teman kalian yang tidak mengerti tentang pemrograman dapat mengerti apa yang saya jelaskan nanti. Baik, sebelum kita menjelaskan programnya lebih lanjut, alangkah baiknya kita menjelaskan tentang bagaimana sistem antrian pasien ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, saat kita masuk ke apotek kan pertama yang kita lakukan adalah mendaftarkan diri kita terlebih dahulu. Kita isi nama kita, data-data kita, usia, nama, dan sebagainya. Lalu kita menunggu sampai kita dipanggil. Nah, bagian menunggu ini yang kita sebut sebagai antrean. Nah, setelah kita dipanggil, kita akan langsung masuk ke yang namanya proses pelayanan. Nah, setelah proses pelayanan ini, kita kan sudah selesai. Nah, data yang di antrean itu langsung dipindahkan ke data riwayat. Nah, yang dimana data riwayat ini bisa kita lakukan pencarian lah dalam data riwayat ini. Misalkan kita mau nyari data kita yang sudah lama gitu, bisa kita cari di data riwayat ini. Oke, kita lanjut pada programnya. Di sini ada yang namanya stok pasien. Stok pasien itu apa? Stok pasien itu adalah bagian di mana kita bisa mengisi ID, nama, dan juga usia dari data pasien ini. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa ngisi namanya. Ini buat sebagai registrasinya nanti ya. Lalu stroke note. Note itu apa? Note itu kalau kita bandingkan dengan yang kita bahas tadi yang di dunia nyata tadi, note itu sama dengan pasien. Jadi kalau misalkan ada note baru, berarti ada pasien baru artinya. Lanjut. Di sini ada cek ID antrian dan cek ID riwayat. Nah, cek ID ini maksudnya agar ID dari data pasien ini tidak ada yang sama gitu. Jadi misalkan di pasien A, ID-nya 123, pasien B 124, nggak bisa 123 juga, nggak bisa sama. Lalu lanjut ke tambah node. Node tadi yang seperti saya bilang, ya, node itu pasien. Jadi kalau ada node baru berarti ada pasien baru. Dan sistemnya ini merupakan antrean people, first in, first out. Yang artinya siapa duluan yang pertama, dia duluan yang keluar. Artinya kalau ada node baru, nodenya langsung dipindahin ke bagian belakang. Oke, lanjut ke registrasi ini seperti yang kita bahas tadi ya, yang bagian stok pasien. Di sini kita baru bisa mengisi data-data dari pasien ini. Nah, lanjut ke pelayanan. Pelayanan ini seperti yang saya bilang, kita pertama ada di data antrean. Ketika kita masuk proses pelayanan, data kita dipindah ke data riwayat. Ini juga sama, jadi setelah pasien masuk di proses pelayanan, nanti si pasien ini datanya dipindahin dari antrean ke data riwayat. Lalu muncul tampil antrean ini memunculkan dari data-data pasien yang masih berada pada data riwayat ya. Misalkan di data riwayat ada 5 orang. Di data antrean ada 5 orang. Kita tekan tampil antrean, nanti bakal dimunculin tuh 5 data pasien yang masih di antrean itu. Tampil riwayat juga sama, cuman bedanya untuk pada di data riwayat ya, data yang dimana pasien-pasiennya sudah melakukan proses pelayanan, sehingga kita bisa melihat data-data dari pasien yang sudah dilayani. Nah, sort ini pengurutan, dan pengurutan yang saya gunakan adalah bubble sort, yaitu pengurutan di mana kita membandingkan angka ini. Misalkan angka 1 dan angka 5. Misalkan kita mau bubble sortnya dari kecil ke besar. Angka 1 dan 5 kan lebih kecil 1. Berarti satunya nggak usah ditukar sama 5. Tapi kalau misalkan 5 dan 1, 5-nya kan di bagian kiri ini. 5-nya ditukar karena 5-nya lebih besar, jadinya ditukar jadi 1 ke 5. Gitu bubble sort. Lalu lanjut lagi ke search. Search di sini saya menggunakan binary search. Binary search itu apa? Pertama, sebelum kita menjelaskan binary search, kita jelaskan dulu terlebih dahulu itu sequential. Sequential itu kita mencari secara berurutan ya, dari misalkan ada buku gitu dari A sampai Z. Saya mau nyari buku S gitu. Nah, saya kalau pakai sequential nyarinya dari A ke Z. Jadi A, B, C, D sampai Z. Sampai nemu S-nya. Kan lama. Kalau kita pakai binary search, kita bagi dua nih. A sampai Z ini kita bagi dua jadi A sampai M, N sampai Z. Kita cari yang S ini di bagian mana? A sampai M atau N sampai Z. Nemu nih di N sampai Z, baru kita cari lagi di situ.
Lanjut lagi ke fungsi rekursif. Rekursif itu kita nggak usah jelasin rekursif. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat kita menghitung total usia yang ada di data Android. Jadi data Android kan ada data-data usianya tuh. Nah, kita hitung semua total usianya sama jumlah nodenya juga. Oh, contohnya gini. Ada 5 pasien, berarti 5 node. Dengan usianya masing-masing 10 sampai 50-an. Kita jumlahin tuh usia dari 10 sampai 50-an itu. Nah, void rata-rata usia seperti yang kita pelajari pada SD ya, rata-rata. Jadi jumlah dari kalau kita pakai data pasien ini dari total usia pasien dibagi dengan jumlah pasiennya. Itu aja. Nah, lanjut ke mainnya. Mainnya ini biar kita bisa memilih menunya apa aja nih. Ada sistem apotek ini judulnya. Terus ada memilih registrasi pelayanan, tampilkan antrean, tampilkan riwayat, urutkan riwayat, data pasien, sama rata-rata usia. Kalau misalkan kita milih yang nggak ada, mau milih yang nggak ada gitu, pilihannya tidak valid. Sudah, kita coba runkan ya. Oke, sudah. Kita pertama pilih satu dulu untuk registrasi pasien ya. Registrasi pasien, jumlah data kita masukkan 100. Nah, ini format inputnya ya. Kita langsung masukkan, saya masukkan paste. Nah, sudah nih. Kayak gini. Kita selesaikan. Nah, registrasi selesai. Kita pelayanan kasih atau kita tampilkan Android dulu deh. Kita tampilkan Android, sudah dimunculin nih data-data yang masih di Android ini. Lalu kita langsung masuk ke pelayanan kasir. Kita memindahkan dari data Android ke data pasien. Set. Andi dipindahin ke riwayat, kita lakukan lagi. Budi dipindahin ke riwayat juga, kita lakukan lagi. Siti juga dipindahkan. Nah, kita langsung coba ke tampilkan riwayat ya, ke nomor 4. Nah, nih muncul nih yang data yang sudah dilayani nih. Ada Andi, Budi, Siti dengan usianya masing-masing kan. Nah, bagaimana kalau kita habis itu kita urutkan riwayat? Sebenarnya sudah urut ya ini. Urutkan yang 5. Pengurutan ini buat apa? Biar datanya terurut. Jadi kita bisa melakukan proses pencarian dengan menggunakan binary search ya. Misalkan cari data pasien nih 6. ID dicari, kita ID-nya V001. Data tidak dibuka dulu. Oh, salah. Kita lakukan lagi. Cari data pasien. P001. Nah, data ditemukan. ID-nya P001, nama Andi, usia 20. Nah, terus kita melakukan rata-rata usia seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini rata-rata usianya adalah 27,81 tahun. Nah, lalu kita ketik 8 kalau mau keluar. Sebagai kesimpulan, program sistem antrean pasien ini dibuat untuk membantu pengelolaan pasien agar lebih tertib dan terstruktur. Program mampu melakukan registrasi pasien, mengatur antrean berdasarkan urutan, habis itu menyimpan riwayat pelayanan, melakukan pencarian data pasien, serta menghitung rata-rata usia dalam antrean. Dengan adanya sistem seperti ini, proses pelayanan dapat menjadi lebih rapi dan juga membantu mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.